wabarakatuh. Welcome back kembali lagi dengan saya Ahmad Purnomo. Di sini kami kedatangan tamu spesial yang katanya seorang kiai bisa membongkar rahasia-rahasia dukun. Oke, boleh masuk, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Mas, dengan nama siapa, Mas? Saya namanya Fakli Mahmud. Oh, boleh. Oke. Yang berasal dari daerah mana, Mas? Oh, saya berasal dari daerah pedalaman. Pedalaman. Iya, pedalaman. Itu di desa apa di kota, Mas? Di desa pastinya. Di desa. Yang awalnya jadi pembongkar rahasia dukun gimana, Mas? Ya, saya geting karena banyak warga di desa yang melakukan hal yang tidak semestinya. Jadi melanggar aturan Allah gitu. Oh, shit man. Oh, berarti pertama mondoknya di mana, Mas? Memperoleh ilmunya itu, Mas? Di salah satu pondok terkenal di Jawa Timur. Saya nggak bisa privasi ya, Mas? Menyebutkan iya privasi. Oh, bagus lah. Oke. Setuju, Mas, dengan Mas yang kayak gitu. Jadi seolah-olah warga kita tidak dibohongi dengan seorang yang mendukun gitu, terjerumus ke dukun. Iya, gitu. itu tujuan. Salah satu tujuan saya itu. Boleh. Terus sekarang katanya Mas juga mengajar para anak-anak atau gimana, Mas, ceritanya, Mas? Iya, terutama anak yatim. Karena di desa yang saya tempati itu banyak banget anak yatim yang kesehariannya itu gimana ya? Makannya sulit. Terus ilmu pendidikan masih minim banget di sana. Salah satunya ilmu agama gitu, Mas. Oke, Mas. Iya. Jadi masalah terbesar yang pernah dialami itu apa, Mas, dari seorang dukun itu? Saya hampir dibunuh, Mas. Jadi ada salah satu wali murid itu nggak terima kalau saya mengajarkan ilmu agama gitu. Jadi dia itu menganut aliran sesat gitu loh, Mas. Aliran hitam ya? Iya, betul sekali. Mas, Ya. BTW Mas umur berapa sih, Mas, kok sudah mendalami dalam ilmu agama? Kebetulan saya umur 22 tahun, Mas. 22 tahun. Iya. Jadi mondok itu sejak umur berapa, Mas? Sejak umur 11 tahun 11 tahun sampai 20 tahun. Sampai 20 tahun. Iya. Itu lama juga ya, Mas, ya? Alhamdulillah. Itu Masnya mempelajari ilmu apa aja, Mas, di pondok Jawa Timur itu? Untuk di pondok itu banyak sekali ajarannya sih, terutama ilmu fikih gitu, Mas. Ilmu fikih itu apa ya, Mas? Saya maklum orang awam, Mas. Ilmu fikih itu tentang memahami kehidupan, Mas. Kehidupan. Iya, kehidupan sehari-hari kita. Jadi di dunia ini sudah digambarkan ya, Mas, dalam suatu hadis apa itu, Mas? Iya, mungkin iya. Suatu hadis. Jadi Masnya sekarang mengajar di mana, Mas? Di desa sih. Di desa. Itu jumlah anaknya, muridnya berapa, Mas? Sekitar kurang lebih 100 anakan. 100 anak kan? Iya. 100 anak. Iya. 100 anak. Alhamdulillah. Keren juga, Mas. Ini saya harus ingat, Mas. Masya Allah enggak. Masnya udah masih muda tapi sudah mempunyai ilmu bisa membongkar rahasia dukun. Jadi Masnya kenal juga dengan pesulap merah, Mas? Alhamdulillah kenal juga dekat. Oleh, Mas, minumnya diminum dulu, Mas. Oh iya, Mas, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Masnya juga enggak ngerokok nih? Alhamdulillah enggak, Mas. Kebetulan di desa itu penjual rokok enggak ada. Tapi Mas tahu nggak sih saya suka olahraga? Masnya suka olahraga juga nggak? Iya, paling ke sawah gitu olahraga, nyangkul gitu, Mas. Oh. Iya. Terus muridnya ada yang ikut gitu, Mas? Alhamdulillah banyak sih yang ikut. Dalam kegiatan mencangkul itu? Iya, banyak sekali.
Karena murid saya itu rata-rata umur 17 tahunan mas. 17 tahun. Iya. Masih muda juga ya? Iya, masih muda. Saya 25 mas. Astaga. Ini Iya. harus menimba ilmu dulu nggak sih mas? Ya ilmu kan nggak cuma ilmu agama toh, banyak banget di luar sana ilmu. Ya sepenting nggak sesat gitu mas ilmunya. Baik. Iya. Jadi masnya sudah kemana aja nih, membongkar dukun mana aja mas? Kebetulan masih di daerah situ aja sih. Soalnya gimana ya kalau di luar-luar itu sudah ada jatahnya gitu lah. Saya fokus ke desa itu aja dulu. Tapi nih mas, kalau ada di suatu desa atau kota yang membutuhkan masnya bisa nggak mas menangani itu? Sementara belum bisa mas, karena saya masih fokus di desa itu. Oh ilmunya pendek ya mas? Iya. Iya, betul sekali. Kan harus merendah mas. Iya. Oh baik. Oke. Terus masnya sekarang aktivitas sehari-hari itu apa mas? Apa saja mas? Contohnya gitu. Contohnya ya itu tadi ke sawah. Sawah. Iya. Sawah. Terus masnya ada rencana mau mendirikan padepokan nggak mas? Saya rencananya mau membangun musola sih mas. Rencana ya. Iya musola. Kalau musola itu yang kecil apa yang gede sih mas? Yang kecil mas. Kalau langgar? Langgar itu bahasa Jawa dari musola. Oh bahasa Jawa. Iya. Terus aslinya masnya dari mana mas? Privasi mas, mohon maaf. Iya. Privasi. Ya pastinya di daerah Jawa lah mas. Berarti masnya asli Jawa juga ya? Iya asli Jawa. Kayak ini mas, nih di kota Banten kan Ya. ada yang suku-suku gitu, bisa menceritakan nggak mas? Di Banten itu ada suku apa aja gitu? Kan bergedok juga ada dukun gitu. Kalau di Banten sendiri sih saya kurang paham ya. Soalnya saya belum pernah ke sana mas. Jadi yang saya tahu itu ya cuma suku Jawa aja. Gitu. Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Iya, suku Kalau Jawa Barat belum ya mas? Belum. Daerah Cirebon gitu, Indramayu gitu. Belum pernah. Tapi ada rencana membongkar dukun yang di sana nggak mas? Mungkin kalau Allah berkehendak sih iya. Cuma kan saya masih fokus di desa itu aja sih. Ini masnya berarti sekarang mempunyai 100 murid. Ya alhamdulillah. Terus masnya kalau dia makan itu uangnya itu dari pondok atau pemerintah atau apa gitu? Apa ada kasnya gitu? Alhamdulillah dari hasil panen sih mas. Hasil panen di sawah itu. Panen sendiri mas ya? Iya sama santri itu yang sering bantu. Tapi BTW udah punya bini apa belum nih mas? Sementara belum mas. Aduh, jangan kalah dong. Ya belum kepikiran sampai ke situ lah. Berarti belum ada rencana mau menikah gitu? Belum mas, belum. Untuk masnya sendiri sekarang masih menggeluti apa mas pekerjaan gitu misalnya? Kalau saya sih foto sih mas. Foto. Iya. Di daerah mana nih mas fotonya? Oh, saya tuh aslinya tuh semenjak lulus sekolah. Mm-hmm. Terus pergi ke Tangerang Pak Kiai. Pergi ke Tangerang, ngikut paman saya. Iya. Di sana moto. Oh. Kan saya dulunya pas SMP Iya. itu suka ngerental kamera gitu buat moto-moto. Oh iya. Ya terus saya dipanggil paman saya. Iya. Lulus sekolah. Dipanggil paman saya. Iya. Terus langsung ke sana mas. Saya belum pernah kerja di PT. Saya langsung terjun ke dunia fotografi mas. Oh iya. Lah untuk fotografi sendiri masnya bisa menguasai itu dalam berapa tahun atau mungkin bulan mas? 9 bulan sih mas. Masya Allah. Berarti cepat nyantelnya ya mas? Ya alhamdulillah mas. Tapi gini mas, ada ceritanya sih. Iya. Saya sebelum tidur tuh Iya. pasti megang kamera mas, nge-framing jendela, terus ngapalin pose-pose wedding.
juga ngapalin fungsi-fungsi dari tombol gitu Mas. Berarti ada usaha ya Mas di balik itu. Ya pastilah, kalau nggak ada usaha mah orang kopong Mas. Ya, ya. Untuk penghasilan Mas mau bisa dibicarakan? Kalau penghasilan sih, Iya. saya kalau freelance satu hari 700.000 Mas di Jakarta. Tapi saya semenjak di Jawa Iya. cuma 100.000 Mas. 100.000 aja mau beli rokok, beli bensin buat makan gitu. Tapi kalau job sendiri Mas 1 juta mah ada kalau di sini. Alasannya pindah kenapa Mas? Kan saya anak tunggal Mas. Oh iya. Terus saya nggak boleh lagi kesana lagi. Tapi lain kali saya pasti kesana lagi deh. Oh iya. Semoga selamat sampai tujuan. Amin Pak Kiai. Oke. Oke, jadi pertemuan saya dengan Pak Kiai siapa Mas? Pak Ikli. Fakli. Iya. Nama panjangannya siapa Mas? Fakli Mahmud Mansuri binti Samsudin Zahri. Mas, Namanya panjang banget soalnya. Mas BTW anaknya Samsudin Jawa Timur ya? Bukan Mas. Samsudin Yang punya Padepokan itu ya? bukan. Aduh, kirain anaknya Samsudin. Iya, tapi ponakannya Samsudin yang di Jawa Timur itu. Ponakannya. Ini itu urutannya dari mana Mas? Coba Mas bisa cerita nggak Mas? Samsudin itu Ya. anaknya bule saya. Anaknya bule saya. Jadi memang saudara jauh. Iya. Masa yang bener aja nih. Iya benar. Serius nih gak bohong nih. Ah masa bohong sih? Aduh. Oh tenan. Ya aduh. Ya. Cocok Mas ini. Berarti real ya ini dari keluarga juga dari Samsudin. Iya kebetulan. Yang punya Padepokan itu di Jawa Timur. Iya. Oke, pertemuan kali ini dengan Pak Kiai Fakli ya. Fakli Mahmud. Kita sudahi dulu. Ini Pak Kiainya Fakli mau ada rencana mau ke Cirebon, Indramayu. Tapi kapan entah itu tahunnya. Iya belum. Kita tunggu aja ya. Belum ada transportasi lah terutama gitu. Belum ada transportasi. Iya. Kalau saya ngikut boleh nggak sih Mas? Boleh aja Mas. Saya mau record juga pakai kamera. Iya sekalian buat dokumentasi lah gitu. Buat pengalaman juga buat Masnya. Jadi hikmah dari yang kita ambil dari suatu pertemuan ini apa Mas? Ya jangan melakukan hal yang tidak disukai oleh Allah lah. Apalagi yang melanggar Mas ya? Iya, apalagi yang melanggar agama. Gitu. Ya udah kita tutup podcast kali ini. Kita bersama Pak Kiai Fakli. Kalau ada rencana mau kontak Mas Fakli, boleh nanti saya share ya. Saya share nomornya Pak Kiai Fakli. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.